Tapi pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan perkara-perkara renungan-renungan agar kita bisa lebih bersabar ketika ditimpa dengan musibah. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau terkena musibah, maka hikmah di antaranya dia tahu hidup ini hanyalah sementara, agar dia merindukan kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan sempurna itu bukan di alam sini, tapi di alam lain, di alam akhirat. Ya Allah berfirman, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga yang kalian tidak pernah bersedih lagi dan kalian tidak pernah khawatir lagi. Seorang yang masuk surga yang dia lihat semuanya kesenangan. Kata Allah, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Jika engkau melihat di surga, yang kau lihat semuanya adalah kenikmatan. Lihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, semuanya kenikmatan. Makanya Allah berfirman, "Alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im." Penghuni surga di atas dipan-dipan mereka memandang. Memandang apa? Memandang apa saja. Pandangan tersebut membuat mereka bahagia. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kau akan lihat kebahagiaan dari pandangan mereka. Kalau di dunia ini selalu senang, orang akan lupa dengan hari akhirat. Orang akan lupa dengan hari akhirat. Tapi ketika dunia ini kesenangan terkontaminasi dengan kesedihan, terkontaminasi dengan kekhawatiran, orang sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, sehingga dia beribadah dan dia merindukan suatu yang sempurna. Kalau seorang punya istri sangat soleha, sangat cantik jelita, selalu muda, tidak pernah tua, dia tidak mau mati. Dia dapat bidadari di dunia. Tapi ketika dia dapat ternyata istrinya tidak sempurna, sebagaimana pula dia tidak sempurna, maka dia akan merindukan kesempurnaan. Ya. Kalau makan semuanya enak tanpa ada efek samping, mungkin orang kaya makan seenak-enaknya, tapi ternyata tidak demikian. Enak-enak ada efek sampingnya, bisa obesitas, bisa kolesterol, bisa asam urat, bisa jantung, bisa darah tinggi. Sehingga dia tahu bahwasanya kenikmatan dunia tidak ada yang sempurna. Inilah hakikat dari kehidupan. Ketika kita terkena musibah yang tidak kita sukai, kita tahu bahwasanya dunia ini hanyalah apa? Sementara. Dunia hanyalah sementara, sehingga kita berusaha menghadapi ujian tersebut dengan sabar, dengan fokus kepada akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara renungan yang harus kita renungkan agar kita tahu, agar kita bisa lebih sabar menghadapi musibah, bahwasanya musibah tadi sudah saya isyaratkan menimpa semua orang. Tidak ada yang tidak terkena musibah. Kita dapati seorang diuji dengan suaminya, diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya. Ada orang diuji dengan istrinya. Istrinya ngomel melulu tiap hari. Ujian atau bukan? Ujian kehidupan. Ada orang diuji dengan suaminya. Suaminya nakal, main perempuan, khamar, tidak menghargai dia, kata-kata kasar. Saya didatangi suami istri datang ke rumah, istrinya menangis. Saya bilang, kenapa menangis, Bu? Suami saya kalau marah, Ustaz, dia hadirkan suami depan saya juga. Ini suami saya kalau marah bilang saya iblis, subhanallah. Iblis perempuan. Subhanallah, perempuan. Istri kita mau sejahat apapun tidak akan menyamai apa? Iblis. Ya. Subhanallah. Ujian punya suami seperti itu. Ada orang subhanallah diuji dengan mertuanya, ribut melulu dengan mertuanya. Ada orang diuji dengan mantunya. Ada orang diuji dengan anaknya. Anak yang paling dia sayangi, paling dia cintai ternyata nakal, narkoba, minum khamar dan macam-macam. Ujian berat. Sebagian orang merasa diuji, sudah gadis tua tidak datang lelaki melamarnya. Dia menangis, semua temannya sudah menikah, dia sendiri belum menikah. Umurnya sudah 30, dia mulai gelisah. Sementara ada orang justru bersuami, diuji dengan suaminya. Dia berangan-angan seandainya saya tidak pernah menikah. Ada orang sudah menikah lama tidak punya anak, dia sedih. Kapan saya punya anak? Teman-temanku sudah punya momongan semuanya. Sementara di sisi lain ada orang yang diuji dengan anaknya. Begitulah kehidupannya.
Sehingga bukan cuma kamu saja yang diuji, tapi semua orang memang diuji. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Manusia itu lahir dengan kepayahan. Sebelum lahir sudah memayahkan ayah dan ibunya, sudah merepotkan ayah dan ibunya ketika lahir, merepotkan ibunya ketika dirawat dan seterusnya. Sampai dia belajar, dia sekolah, diganggu, dibuli sama teman-temannya, nangis. Cari kerja juga susah, mau nikah, ngelamar ditolak juga sedih. Demikian kehidupan. Ya. Kerja mungkin gajinya kurang, mungkin dipecat, kehidupan demikian. Di sela-sela kesenangannya dia sakit, di sela-sela kesenangannya dia sedih, dan terus fi kabat, dalam kepayahan, sampai akhirnya dia menghadapi sakaratul maut dalam kepayahan, sampai akhirnya nyawanya dicabut dalam kepayahan, sampai ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dalam kepayahan, sampai dibangkitkan di hari kiamat juga dalam kepayahan, dihisab, di mizan, melewati sirat dengan kepayahan. Dia tidak akan selesai kecuali kakinya menginjak surga. Seorang bertanya kepada Imam Ahmad, "Matar roha?" Wahai Imam Ahmad, kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, ketika kaki menginjak surga baru kau istirahat. Inilah tabiat kehidupan. Maka seorang tahu dia sedang berada di alam dunia, maka jangan dia bermimpi hidup tanpa kesedihan. Tidak ada. Jadi dia bersabar. Tapi di antara halnya hikmah ketika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur ternyata ujian yang dia hadapi bukan mengenai agamanya tapi mengenai dunianya. Musibah terbesar kalau ternyata musibah menimpa agama. Menimpa agama maksudnya apa? Tadinya kita bertakwa, kita tidak bertakwa. Tadinya rajin ke masjid, kemudian tidak jadi, malas lagi ke masjid. Tadinya setiap hari baca Quran, sekarang sudah enggak ada baca Quran karena sibuk dengan dunia. Ini namanya musibah terkait dengan dunia. Tadinya menjaga pandangan, sekarang suka nonton film Korea. Ini musibah dunia. Tadinya melihat istrinya cantik jelita karena dia tundukkan pandangan, karena suka nonton film Korea, istrinya jadi kurang cantik. Yang perempuan tadinya lihat suaminya dia berhasrat karena menurut dia tampan, saking nonton film Korea lihat cewek-cewek, cowok-cowok bencong-bencong, ya. Akhirnya lihat suaminya seperti donat hitam yang gosong. Ini musibah terkait dengan agama. Makanya di antara doa Nabi, wala tajal musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Agama ini modal dasar. Kalau musibah mengenai dunia kita masih kuatlah. Mungkin mengenai harta kita, mengenai fisik kita, mengenai istri kita, mengenai anak kita. Tapi kalau sudah mengenai agama kita, betapa banyak orang terkena musibah agama dia tidak sadar. Kalau mengenai musibah dunia kita sadar. Kecelakaan, harta dicuri, anak sakit, ada yang meninggal, kita sedih. Tapi banyak orang terkena musibah agama, dia tidak sadar. Tadinya jujur, mulai sudah berbohong. Mengerikan. Oleh karenanya, ketika kita diuji dengan dunia, kita bilang alhamdulillah. Ternyata ujian bukan pada agama. Alhamdulillah saya masih ngaji. Alhamdulillah saya masih baca Quran. Alhamdulillah saya masih sholat malam. Alhamdulillah saya masih zikir pagi petang. Alhamdulillah saya masih bisa ke masjid. Alhamdulillah. Hidup cuma sebentar. Tapi di antara hikmah yang bisa kita buat kita menjadi sabar, alhamdulillah musibah yang menimpa kita tidak lebih besar daripada yang kita alami. Makanya Rasulullah mengatakan kalau urusan dunia, walakin inzur ila man asfala, walakin inzuru ila man asfala minkum. Kata Rasulullah, tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat di atas kalau urusan dunia, tapi lihatlah yang di bawah. Fa innahu ajdaru alla tazzaru ni'matallahi alaikum. Maka kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Termasuk masalah musibah. Benar kita terkena musibah, tapi yang terkena musibah lebih dahsyat dari kita, lebih banyak. Ya, kita sakit, kita menangis, kita kekurangan makan. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, lihat saudara kita di Suriah. Bagaimana musibah yang mereka rasakan? Musibah kita ringan dibandingkan apa? Dibandingkan mereka. Sehingga kita selalu berpikir positif. Alhamdulillah cuma segini. Alhamdulillah sekarang ketahuan tidak lebih jauh. Selalu berpikir apa? Positif. Qadarullah seorang naik mobil, tahu-tahu mobilnya hancur, ketabrak. Baru beli, belum keluar STNK-nya ketabrak. Sedih atau tidak? Sedih lah. Mobil itu sangat kita cintai. Kalau tergoret aja, yang tergoret hati kita rasanya. Begitu bukan tergoret, ambruk, prus.
kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah bukan mengenai kita, hanya mengenai besi, bukan kena daging. Selalu berpikir demikian, bahwasanya musibah tidak lebih besar daripada ini, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Dalam kesulitan tersebut kita masih bersyukur, ternyata tidak lebih berat daripada ini. Betapa banyak orang diberi musibah lebih berat daripada yang kita rasakan.